Shalom saudara dan sahabatku, komunitas Mazmur 112, Mazmur 23. Mari kita menghafal Mazmur 23 sebelum kita melanjutkan perenungan kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lemah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita berdoa. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu bahwa Engkaulah gembala agung jiwa kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, kita sampai kepada bagian yang terakhir dari antropologi atau doktrin tentang manusia. Sekali lagi, ini agak rumit sedikit. Saya minta perhatian saudara, tapi ini penting sehingga kita akan lebih menghargai kebenaran-kebenaran firman-Nya. Nah, ada berbagai pandangan filsafat modern tentang manusia. Dikatakan bahwa dunia filsafat terdiri atas filsafat India, Cina, dan filsafat Barat. Filsafat Barat terbagi lagi menjadi filsafat Yunani, itu abad ke-6 sampai 4 sebelum Masehi, dan filsafat abad pertengahan, itu 4 tahun 45 Masehi sampai tahun 15 Masehi. Dan filsafat modern tahun 15 Masehi sampai tahun 18 Masehi. Maaf, ini abad pertengahan tahun 45 sebelum Masehi sampai 15 Masehi. Dan filsafat kontemporer tahun 18 Masehi sampai sekarang. Nah, orientasi filsafat modern pertama ada zaman Renaissance atau kelahiran kembali. Pada masa ini, dalam abad ke-18 Masehi, mulainya orang-orang Eropa ingin mempelajari kembali kebudayaan Yunani kuno yang mengajarkan bahwa manusia, Tuhan, dan alam adalah sama. Itu pengakuan filsafat. Manusia, Tuhan, dan alam adalah sama. Ya, ini ilmu pengetahuan ya, Bapak Ibu. Rasio atau akal budi diagung-agungkan pada masa itu sebagai sesuatu yang dapat diandalkan. Tokoh-tokohnya adalah Francis Bacon, itu tahun 1561 sampai 1626. Leonardo da Vinci, 1452 sampai 1519. Dan Erasmus, tahun 1464 sampai 1536. Yang kedua, masuk ke zaman keagungan. Itu mulainya di abad 17. Tokoh-tokohnya adalah René Descartes, 1596 sampai 1650. Baruch von Spinoza, 1632 sampai 1677. Dan G. Leibniz, tahun 1646 sampai tahun 1716. Pada masa ini akal budi menjadi pengantar segala sesuatu. Dia menjadi tolok ukur satu-satunya. Hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh rasio harus ditolak. Jadi kalau tidak masuk akal, semuanya ditolak. Nah, ini bahaya. Kemudian masuk ke zaman pencerahan abad ke-18. Semakin mengokohkan posisi akal budi. Manusia yang memakai akal budi dianggap mandiri dan dewasa, hebat. Dan pada masa ini manusia menolak wahyu, menolak mujizat, menolak iman, menolak sorga, menolak neraka, karena tidak bisa diamati dengan panca indera manusia. Tokoh ini adalah, tokoh dari filsafat ini adalah Locke, ya, tahun 1632 sampai 1704. Berkeley 1685 sampai 1753 dan J.J. Rousseau tahun 1712 sampai 1778.
Dan yang terakhir Immanuel Kant 1724 sampai 1804. Masuk ke zaman romantik di abad ke-18. Pada masa ini para filsuf mulai menyelidiki jiwa manusia, yaitu nilai-nilai perasaan, batin, dan suara hati manusia lebih daripada akal budi. Mulai turun masuk ke dalam. Tokoh-tokohnya J.G. Fichte 1762 sampai 1814. Kemudian Schelling 1775 sampai 1854. Dan terakhir G.W.F. Hegel 1770 sampai 1830. Nah, kesimpulan kita dalam doktrin antropologi dari 1 sampai 3 ini, kita belajar doktrin tentang manusia yang menyangkut banyak hal. Ya, saya hanya ringkaskan di sini, paling kurang saudara dapat memahami cukup banyak yang kita pelajari. Kurang lebih ada 9 item yang di dalamnya masih ada uraian-uraian panjang. Satu, pengertian antropologi. Ya. Yang kedua, asal-usul manusia. Ada pandangan Alkitab, ada pandangan ilmuwan lainnya. Kemudian kesatuan manusia. Ya, semua ini ada pandangan Alkitab. Tentu kita mengacu kepada pandangan Alkitab, tapi bagus juga kita melihat ilmu-ilmu lain. Kemudian kita belajar struktur permanen manusia. Ada yang menganut dikotomi, ada yang menganut trikotomi, tubuh, jiwa, roh, atau tubuh dan roh. Kemudian yang kelima, kita belajar asal-usul jiwa manusia. Yang keenam, keadaan manusia yang semula. Kemudian yang ketujuh, kejatuhan manusia. Nah, kejatuhan manusia hanya Alkitab yang memberikan informasi. Ilmuwan lain tidak bisa. Ya. Kemudian karakter manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Dan yang ke-9, berbagai pandangan filsafat modern tentang manusia yang baru saja kita lihat. Dan masing-masing bagian ini dapat kita pelajari ulang. Bapak Ibu bisa lihat ulang, baik dengan membaca word-nya, teksnya yang saya kirimkan, atau mendengarkan berulang YouTube-nya. Itulah cara belajar kita yang baik. Pasti kita memperoleh tambahan pengetahuan yang bermanfaat, dan semakin mencintai firman-Nya dan proses belajar yang baik. Saya secara pribadi mempelajari antropologi ini semakin mengagumi Tuhan. Bahwa manusia kita adalah merupakan mahkota, puncak dari semua yang Allah ciptakan dengan begitu rapi. Setelah semua alam semesta diciptakan, kita diciptakan terakhir. Bahkan walaupun alam semesta menjadi rumah kita sementara, Tuhan siapkan taman lagi. Spesial, luar biasa. Jadi melalui belajar ini saya semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai firman-Nya, dan menyukai untuk belajar. Kiranya saudara juga demikian. Nah, sekali lagi saya sampaikan dengan penuh hormat bahwa semua materi ini disiapkan oleh Bapak Pendeta Palan Usak, Master of Theology. Siapa beliau? Beliau adalah menantu dari Bapak Pendeta Dr. Inyoman Enos. Lalu diringkas oleh Pendeta John Castagna, Sarjana Teologi. Siapa dia? Dia adalah keponakan dari Bapak Pendeta Dr. Inyoman Enos. Dan saya me-YouTube-kannya. Pendeta Priscilla Paksoal, Master of Art, Master of Divinity. Saya adalah adik bungsu dari Pendeta Dr. Inyoman Enos, Teologi Master. Ya, kami semua rumpun keluarga yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus untuk melayani Dia. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita berpisah. Tuhan yang baik, Tuhan yang menciptakan kami baru di dalam Yesus Kristus. Kami mengasihi Engkau. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu, menjadi berkat selama kami di bumi. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.